Hai teman-teman pejuang SKB, selamat ya yang udah melewati tahap pertama seleksi kompetensi bidang ini. Sekarang saya bakal sharing bagaimana sih teknis pelaksanaan wawancara dan micro teaching, serta apa aja sih yang perlu disiapkan. Check it out! Oke, hal pertama yang pasti kalian bikin bingung adalah gimana sih teknis pelaksanaan wawancara dan micro teaching nanti, dan dari mana sih kita bisa dapat infonya? Mari kita jawab! Jadi tenang aja buat kalian, nanti tuh kalian harus rajin-rajin cek website universitas atau satuan kerja yang kalian tuju. Biasanya dia ngasih informasi mengenai pelaksanaan SKB itu di sana. Karena dulu saya dapat info awal sebelum info resmi dari Kemdikbud adalah dari website satuan kerja yang saya lamar. Di situ mereka melampirkan atau menampilkan jadwal wawancara dan micro teaching yang akan kita lakukan. Dimulai dari jamnya, urutannya, tanggalnya, dan kemudian siapa sih yang mewawancara kita dan menilai kita dalam wawancara dan tes micro teaching. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh admin dari satuan kerja yang kalian tuju. Waktu itu saya memang sebelumnya banyak komunikasi dengan peserta lain yang satu formasi dengan saya atau yang beda formasi dengan saya tapi satu universitas. Kita biasanya berbagi informasi lewat WhatsApp, dan kemudian kita ternyata di-invite di satu grup yang sama oleh admin di tempat satuan kerja yang saya lamar. Nah, di grup itu nanti admin akan memberikan informasi mengenai teknis pelaksanaan wawancara dan micro teaching, apa aja yang perlu disiapkan, dan kemudian apa aja sih yang menjadi peraturan-peraturan pelaksanaan wawancara dan micro teaching. Tapi ada juga beberapa teman saya yang tidak dibuatkan grup, tetapi di personal lewat email dan chat WhatsApp terkait link Zoom dan teknis pelaksanaannya. Oke, ini adalah contoh jadwal SKB wawancara dan micro teaching yang saya dapat dari website satuan kerja yang saya lamar. Di situ tertera nama peserta, kemudian tempat tanggal lahir, jabatan, ada pula pewawancara dan micro teachingnya, tanggal pelaksanaan, dan jam pelaksanaannya. Kalau sesuai jadwal ini sebenarnya dari masing-masing peserta itu langsung pelaksanaan wawancara dan micro teaching tanpa jeda. Akan tetapi dalam pelaksanaan realnya, kemarin saya melaksanakan wawancara terlebih dahulu semua peserta sampai selesai, kemudian break, dan setelah break makan siang dilanjutkan micro teaching masing-masing dari peserta. Untuk pelaksanaan wawancara dan micro teaching ini nantinya akan dilaksanakan secara rahasia dan tertutup, jadi pesaing atau peserta lainnya tidak dapat melihat atau mendengar apa aja yang jadi topik pembicaraan pada saat wawancara dan micro teaching, karena di room itu nanti hanya ada moderator, pewawancara, serta peserta. Selain itu, proses wawancara dan micro teaching pun direkam dan dikirim kepada pusat langsung setelah kegiatan selesai. Nah, sekarang saya mau sekedar sharing, ngasih tips and trick apa aja yang harus kalian lakukan dalam pelaksanaan wawancara ini. Yang pertama, jangan lupa siapkan koneksi internet terbaik kalian ya. Kalian uji coba kira-kira provider terbaik atau wifi kalian ini oke nggak nih buat menunjang pelaksanaan wawancara dan micro teaching. Karena
Walaupun kalian misalnya dapat jadwal jam 11 siang, tetapi kalian tetap standby di room Zoom itu dari jam 7 pagi. Jadi kalian nanti ada di breakout rooms, menunggu kalian dipanggil dibawa ke main room. Jadi kuota atau internet kalian tetap harus standby pelaksanaannya dari pagi sampai sore. Tips yang selanjutnya, jangan lupa dipastikan bahwa tempat dalam pelaksanaan wawancara dan micro teaching kalian ini steril. Maksudnya steril adalah nggak bising, nggak berisik, nggak ada anak-anak main, nggak ada yang lagi ngerjain bangunan, nggak ada yang lagi masak, nggak ada lagi bunyi blender, dan lain sebagainya. Jadi diusahakan kalian mencari tempat yang sehening dan senyaman mungkin. Tips ketiga yang gak kalah pentingnya, jangan lupa ya, baterai kalian ini harus standby. Jangan sampai nanti belum gilirannya kalian, baterai kalian udah habis dan mati lampu. Jadi kalian gak bisa join di Zoom menggunakan perangkat yang sudah kalian siapkan. Koneksi udah aman, tempat udah nyaman, laptop sudah aman. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menghadapi wawancara dan pelaksanaan micro teaching ini? Mari kita bahas. Pertama, kalian nggak usah, kalau dibilang nggak usah sih pasti ya, pasti kalian gugup, tetapi kalian harus bisa mengatasi rasa gugup kalian supaya kalian ini ketika tanya jawab dan diskusi tidak terjebak oleh jawaban kalian sendiri. Jadi kalian harus pikirkan matang-matang apa yang keluar dari mulut kalian. Yang kedua, kalian bisa pelajari karakteristik pewawancara kalian dari pengumuman yang tadi. Kalau dulu saya tahu nih yang wawancara saya adalah X dan Y. Kemudian saya pelajari karakteristik mereka, saya baca jurnal-jurnal mereka, saya baca apa sih bidang mereka, sehingga nanti bisa saya sesuaikan dengan obrolan kita ketika wawancara atau micro teaching. Jadi kesannya kita mengetahui dulu nih informasi mengenai tuan rumah sehingga tuan rumah ini jadi punya obrolan sama kita, dan proses wawancara ini semakin lama semakin banyak yang digali justru semakin bagus. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kalian terjebak oleh jawaban kalian sendiri. Jadi kalian harus berbicara atau menjawab sesuai dengan kapasitas kalian aja. Gak usah dilebih-lebihkan, gak usah dikurang-kurangkan. Jawab apa adanya sehingga nanti obrolan ini akan mengalir dan kalian gak akan kejebak oleh omongan kalian sendiri. Silakan kalian sampaikan mengenai pengalaman kalian. Dulu saya ditanya mengenai kelebihan, kekurangan, kemudian pengalaman kerja, bidang yang ditekuni, kemudian kenapa bisa pilih sini, kenapa tahu universitas ini, kenapa mau melamar di sini. Lalu pertanyaan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah pertanyaan tentang analis kalian sih. Jadi saya ditanya ketika saya merantau nih, ketika saya sudah diterima dan merantau, dan orang tua saya sakit, apakah saya akan meninggalkan pekerjaan untuk orang tua? Nah, silakan kalian jawab sendiri ya. Kemudian untuk micro teaching sendiri sama saya menyarankan kalian untuk mempelajari karakteristik pewawancara atau penguji kalian. Kemudian dalam micro teaching ini bukan paparan hasil penelitian, tetapi bagaimana simulasi kalian mengajar ketika nanti di kelas. Jadi kalian paparkan materi yang kalian kuasai. Karena nanti di sana penguji juga akan berakting seolah-olah mereka adalah mahasiswa. Mereka akan bertanya, mereka akan ribut sendiri, mereka akan mengeluh tentang pelajaran yang susah yang kalian berikan. Jadi bagaimana sih mereka itu pengen melihat bagaimana kalian menghandle kelas dan bagaimana kalian menghandle pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari mahasiswa. Jadi saya sarankan kalian benar-benar memaparkan materi yang menjadi keunggulan kalian,
materi yang kalian kuasai agar nanti saat sesi diskusi itu kalian tidak begitu. Dan jangan sama sekali kalian browsing jawaban kalian karena itu akan ketahuan. Ketika suara laptop kalian tak tik tak tik tak tik tuk, itu akan ketahuan dan itu benar-benar akan ngurangin poin kalian. Kemudian selain itu kalian di waktu saya itu di sela-sela micro teaching semuanya itu ngasih pengalaman bahwa di tengah-tengah micro teaching ini mereka disuruh mengganti bahasa dengan bahasa Inggris. Jadi saran saya daripada nih, kalau saya kan bidangnya kimia ya, daripada kalian di stop pada slide yang kalian bingung bahasa Inggrisnya apa, terutama misalnya reaksi-reaksi kan. Jadi kalian tawarkan diri dari awal untuk mempresentasikan micro teaching atau simulasi mengajar kalian menggunakan bahasa Inggris. Itu benar-benar jadi poin plus banget karena nilai saya benar-benar tinggi dan ketolong di micro teaching ini. Mungkin itu yang bisa saya sharing buat kalian, atau mungkin saya ada kelupaan, kalian bisa tanya di kolom komentar, siapa tahu saya lupa atau kelewat dalam menjelaskan. Dan nanti juga mungkin di video selanjutnya saya akan bahas mengenai integrasi nilai SKB dan SKD. Dan kalian juga perlu tahu ternyata di nilai akhir itu, walaupun ada yang ranking 1, tetapi dia tetap tidak lulus karena kategorinya tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena dia tidak lolos passing grade di wawancara dan micro teaching. Jadi kalian tetap semangat, tetap fokus, tetap percaya diri, dan tetap tunjukin usaha terbaik kalian. Jangan lupa subscribe dan komen untuk tahu informasi-informasi lainnya. Sampai ketemu di kementerian yang sama, teman-teman.